Polisi bongkar jaringan peredaran anak. Residivis bobol rumah. Pengamen curi motor. Halo pemirsa, setiap pilihan berita kriminal, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama seminggu terakhir. Tentunya saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita dari Jakarta. Langsung saja kita ke informasi utama. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak balita. Dalam pengungkapan ini 4 orang anak berhasil diselamatkan dan 10 orang tersangka ditetapkan polisi. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait hilangnya seorang anak yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berkoordinasi dengan Ditreskrimum serta Ditres PPA dan TPPO Polda Metro Jaya. Hasil penyelidikan, polisi mendapatkan informasi keberadaan korban di wilayah Jambi, pedalaman Sumatera. Polisi bekerja sama dengan Polda setempat serta melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Sosial dalam mengungkap kasus perdagangan anak tersebut. Dalam operasi penyelamatan, 4 orang anak berhasil dievakuasi dan saat ini menjalani perawatan di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Polisi menegaskan perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus tersebut. Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan 10 orang tersangka berinisial IJ, A, N, HM, W, EB, EM, SU, LM, dan RZ di antara para tersangka merupakan ibu kandung dari bayi yang diperdagangkan. Seluruh tersangka telah ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Polisi menyebut anak korban dijual secara berantai dengan nilai transaksi hingga puluhan juta rupiah. Korban berusia antara 5 bulan hingga 3 tahun. Selain itu, polisi memastikan kondisi fisik para korban dalam keadaan cukup sehat dan pemulihan psikologis terus dilakukan. Para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Luar biasa juga, kami berhasil menyelamatkan 4 orang anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Dan keempat orang korban anak ini saat ini sedang dalam proses perawatan pada Dinas Sosial DKI Jakarta. Kami tim gabungan dengan dinas terkait terus melakukan pemantauan terhadap kondisi dan perkembangan anak tersebut, karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas, hak anak menjadi hal yang utama yang kami kedepankan. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, dari upaya penyidikan yang dilakukan, penyidik telah menetapkan 10 orang. KPAI tentu mendorong agar pemenuhan hak anak korban dalam hal ini itu menjadi perhatian, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, hak atas pengasuhan yang layak dan aman, serta hak atas rehabilitasi dan pemulihan. KPAI tentu akan terus membersamai, ikut mengawal terkait dengan proses asesmen terkait dengan hak asuh dan memastikan bahwa anak betul-betul berada di lingkungan yang aman, terhindar dari lingkungan yang berisiko, karena seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa pelaku dalam hal ini adalah orang tua dari anak korban. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyampaikan apresiasi atas pengungkapan kasus ini. KPAI menegaskan anak-anak korban TPPO merupakan korban kejahatan yang harus mendapatkan perlindungan maksimal, termasuk pemulihan fisik, psikologis, dan sosial, serta jaminan pengasuhan yang aman dan layak. KPAI juga akan terus mengawal proses asesmen dan penentuan hak asuh untuk memastikan anak berada di lingkungan yang aman, terlebih karena dalam kasus ini salah satu pelaku merupakan orang tua kandung korban. Kasus ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa, terekam kamera CCTV dua pelaku pencurian menggotong dan membawa kabur sepeda motor warga Jalan Jermal 11 Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman kamera CCTV, dua pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak kunci pintu gerbang rumah korban. Setelah keduanya berhasil masuk, pelaku kemudian mengeluarkan sepeda motor NMAX yang terparkir di teras rumah. Keduanya sempat mengalami kesulitan mengeluarkan sepeda motor karena dalam kondisi stang dikunci. Berkali-kali pelaku berusaha merusak induk kunci, namun gagal hingga akhirnya kedua pelaku menggotong sepeda motor korban sampai keluar rumah. Setelah di luar rumah, pelaku akhirnya berhasil mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dan kabur. Korban Ahmad Junaidi Rabu sore mengatakan pencurian tersebut terjadi menjelang sholat subuh sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 2 pagi, dirinya mengaku baru pulang dari luar rumah dan memarkirkan sepeda motornya seperti biasa di teras rumah. Pagi harinya anak korban terkejut setelah melihat pintu gerbang rumah sudah terbuka dengan kondisi gembok rusak. Lebih terkejut lagi, sepeda motor yang biasa diparkir di teras rumah juga sudah tidak ada di tempatnya. Pelakunya yang terlihat dari CCTV itu 2 orang. Satu menggunakan masker dan satu yang sedang menghisap rokok. Cara masuk ke dalam seperti apa? Cara masuk ke dalam, mereka membuka pagar, mengendap-endap, melihat situasi, kemudian mengangkat kereta keluar dan mematahkan stang keretanya untuk dibawa keluar oleh mereka. Sebelum membuat pengaduan ke Polsek Medan Area, korban sempat berusaha mencari sepeda motornya yang dicuri di sekitar tempat tinggalnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Aksi pencurian terjadi di sebuah kios di kawasan Kampung Kerabat Setu, Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu dini hari. Aksi yang terekam CCTV terlihat pelaku berjumlah 3 orang dengan mengendarai mobil bak terbuka dan mengangkut isi toko. Aksi pencurian terjadi di kawasan Kampung Keramat, tepatnya di Toko Cahaya Kampung Keramat Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Aksi yang terekam kamera CCTV ini terlihat para pelaku yang berjumlah 3 orang dengan mengendarai mobil bak terbuka, memasuki toko dan mengangkut isinya. Peristiwa ini terjadi setelah hujan turun dan kondisi jalan yang sepi diduga dimanfaatkan para pelaku untuk melancarkan aksinya. Dalam rekaman CCTV terlihat para pelaku bergerak cepat dan mengambil sejumlah barang dari dalam kios. Barang yang dilaporkan hilang antara lain tabung gas, kompor, serta sejumlah lampu dan kipas angin. Pelaku diduga bukan kali pertama melakukan aksi serupa. Hal itu terlihat dari saat menjalankan aksinya dengan kendaraan yang digunakannya. Menurut Ketua RT setempat, jalur Kampung Keramat merupakan jalan lintasan yang ramai hingga malam hari. Namun pada jam-jam rawan, khususnya setelah tengah malam hingga subuh, kondisi menjadi sangat sepi. Pihak lingkungan berharap adanya dukungan dari pemerintah setempat, terutama dalam penguatan sistem pengawasan seperti pemasangan CCTV di titik-titik rawan. Bisa dijelasin Pak, kejadiannya gimana? Ya, kronologi memang pencurian di lingkungan Kampung Keramat, khususnya di RT 2 RW 4 Kelurahan Setu ini, pada saat ini memang musimnya hujan dan kondisi jalan sangat sepi setelah hujan. Itu menurut CCTV yang ada, kejadiannya itu sekitar jam 4 pas setelah hujan. Memang kondisi jalan tidak begitu ramai, ada beberapa motor, cuma memang karena
mereka ini menurut saya sih udah bukan sekali dua kali karena membawa alat yang cukup memadai juga mereka untuk melakukan itu, yaitu artinya bawa gunting besar. Jadi mereka udah prepare dan pakai mobil bak hitam, mobil pick up, kalau nggak cuma plat nomornya tidak terdetek karena CCTV-nya jauh. Saat ini kasus pencurian tersebut telah dilaporkan dan dalam penanganan Polsek Cipayung, Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Polisi membongkar praktik pembuatan senjata api rakitan ilegal yang beroperasi secara rumahan di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dalam penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 2 orang tersangka dan barang bukti senjata api rakitan serta peralatan pembuatan senjata api. Inilah momen saat tim TKP 308 Polsek Terbanggi Besar menyergap sebuah rumah di Kampung Terbanggi Besar, Lampung Tengah yang dijadikan tempat perakitan senjata api ilegal. Dari lokasi, petugas mengamankan 2 tersangka berinisial EMR dan DRA. Keduanya ditangkap bersama 1 senjata api rakitan dan sejumlah alat yang digunakan untuk merakit senjata api. Ini pernya, ini bornya nih, ada kelongsong juga. Ada kelongsong itu. Tuh. Kapolsek Terbanggi Besar AKP Dailami menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang curiga terhadap aktivitas di sebuah rumah. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas langsung melakukan penggerebekan dan menangkap EMR yang diduga sebagai perakit senjata api ilegal. Sedangkan DRA diduga sebagai pembeli senjata api rakitan tersebut. Dalam penggeledahan ini, polisi menyita barang bukti berupa bor listrik, mesin las, gerinda, alat ukur besi, serta 1 pucuk senjata api jenis revolver. Yang kami amankan 2 orang pelaku di TKP. Salah satu peran pemilik senpi, kemudian yang satunya yang merakit atau merangkai dengan didukung alat atau yang kami temukan berupa mesin gerinda, mesin las, dan 2 selongsong peluru, dan banyak lagi yang lain. Akibat perbuatannya, kedua tersangka bakal dijerat Undang-Undang Darurat tentang penyalahgunaan senjata api. Sementara polisi bakal melakukan pengembangan terkait berapa banyak senjata api yang telah diproduksi. Dari Lampung Tengah, Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Tersangka residivis curanmor yang terkenal licin dan kerap lolos dari kejaran petugas dan telah melakukan aksinya lebih dari 55 TKP akhirnya berhasil ditangkap oleh Unit Ramor Polrestabes Palembang setelah petugas menyamar menjadi badut dan Doraemon dan Spider-Man. Persiapan giat kap Raja Curanmor. Dengan menyamar sebagai karakter Doraemon dan Spider-Man, Unit Ranmor Polrestabes Palembang berhasil meringkus tersangka pencurian sepeda motor yang dikenal licin dan kerap lolos dari penangkapan polisi. Penyamaran ini membuahkan hasil setelah petugas berpura-pura meminta sumbangan ke rumah warga. Tersangka berinisial JS ditangkap di kediamannya di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Lorong Terusan 1 Palembang. Dalam penangkapan, tersangka sempat melawan hingga polisi mengambil tindakan tegas terukur. Nah, ini saja, Mbak. Saja. Nah, bubar. Kasubnit Opsnal Ranmor Polrestabes Palembang Ibda M. Gadik Pratama menjelaskan penangkapan dilakukan setelah pengintaian selama 1 bulan. Diketahui pelaku sudah 3 kali masuk penjara terkait tindak kejahatan pencurian motor. Dari catatan polisi, pelaku sudah 255 unit motor yang sudah dicurinya dari 55 TKP. Untuk 1 unit motor dijualnya 4-6 juta rupiah. Langsung menangkap pelaku ini. Dan juga cara yang kami gunakan untuk menggunakan pakaian badut ini, Doraemon dan Spiderman ini, ada langkah karena pelaku ini terkenal sangat antisipasi. Contohnya saja di sekitar rumahnya itu dipasang CCTV, sehingga kalaupun ada anggota yang masuk ke dalam lingkungan rumah tersebut akan sangat susah untuk. Saat ini tersangka telah ditahan dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Diduga mabuk, seorang pengendara mobil menabrak sejumlah sepeda motor di Jalan Raya Citayam Cipayung. Warga yang geram pun mengamuk. Taruh dulu bang. Awas mundur. Kontaknya matiin. Seorang pengendara mobil menabrak sejumlah pemotor di Jalan Raya Citayam Cipayung. Mobil terus melaju dan baru berhenti setelah menabrak tembok ruko. Warga yang geram pun langsung mencoba menarik keluar supir yang bertahan di dalam mobil. Akibatnya, mobil pelaku tak luput jadi sasaran kemarahan warga. Menurut saksi, mobil melaju dengan kecepatan sedang dari arah Depok menuju Citayam. Namun mengambil jalur kanan kemudian menabrak satu sepeda motor dan lepas kendali, sehingga menabrak sejumlah motor lainnya. Nah, mobil itu kebetulan memang dari arah Depok mau ke arah Bogor, arah Citayam. Cuman dari sana itu memang dia udah ada di jalur kanan, ngambil jalur seperti orang mau nyebrang. Cuman dari Citayam arah ke Depok ada motor seperti ngasih jalan dia buat nyebrang lah gitu, nggak taunya nggak nyebrang, ditabrak lah motor yang di situ tuh. Terlihat seperti mau kabur, nabrak tiang ini. Mungkin dia nggak kendali atau apa, habis tabrak tiang ini baru masuk ke sana. Cuman sebelum dia masuk ke sana, di sini ada pengendara lain yang ketabrak sama dia. Akibat kejadian ini sejumlah pengendara terluka serta tembok dan ruko hancur akibat ditabrak mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya tentunya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pilihan Berita Kriminal. Aksi pencurian rumah di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung terekam kamera CCTV. Pelaku yang beraksi seorang diri berhasil menggasak harta benda korban, mulai dari televisi, tabung gas hingga beras. Ditangkap polisi kurang dari 1 kali 24 jam. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan aksi pelaku saat membobol rumah di sebuah perumahan di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Pelaku terlihat mengendarai sepeda motor dan mengenakan jaket warna merah masuk ke dalam rumah dengan menggunakan puluhan anak kunci yang telah disiapkan. Terlihat pelaku bahkan sempat bolak-balik mengangkut barang hasil curian seperti televisi, laptop, tablet, tabung gas, dan beras menggunakan sepeda motor. Peristiwa ini pun baru diketahui saat korban pulang ke rumah pada malam hari. Berdasarkan laporan dan rekaman CCTV, tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap pelaku berinisial MA beserta penadah berinisial AT. Pelaku MA diketahui merupakan seorang residivis yang pernah terjerat kasus serupa. Untuk identitas tersangka, inisialnya MA, ya. Kemudian juga satunya lagi untuk penadahnya AT. Semua sudah kita lakukan upaya penangkapan, ya. Kemudian barang bukti yang sudah kita amankan, 1 unit TV LED 42 in, kemudian 1 unit laptop, 1 unit tablet merek Advan dan juga anak kunci, kemudian 1 unit motor Honda Vario, ya, untuk dipakai pelaku, kemudian 1 potong jaket warna merah dan 1 buah helm. Pelaku merupakan residivis yang telah berulang kali, ya, melakukan pidana pencurian dan pemberatan di wilayah Bandar Lampung. Atas perbuatannya, pelaku MA dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan pelaku AT dengan pasal penadahan barang curian. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang berhasil mengamankan 4 orang bandar narkoba jenis ganja kering sebanyak 9 paket besar yang siap diedarkan. 2 pelaku yang diamankan merupakan anak di bawah umur.
Tim 2 Raja Wali Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja dalam jumlah besar di wilayah Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis dini hari. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 4 orang terduga pelaku yang masih berusia muda. Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan intensif yang dilakukan tim 2 Raja Wali selama 5 hari. Dari hasil penyelidikan, petugas mendapatkan informasi terkait sebuah rumah yang diduga menjadi tempat penyimpanan narkotika jenis ganja di kawasan Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Saat mendatangi lokasi, petugas berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial A berusia 17 tahun yang saat itu tengah berada di rumah bersama keluarganya. Setelah dilakukan integrasi awal, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 9 paket besar yang disimpan di dalam gudang rumah. Dari hasil interogasi, terduga pelaku A mengakui bahwa barang haram tersebut merupakan milik rekannya berinisial F yang berusia 18 tahun. Berdasarkan keterangan tersebut, tim Raja Wali kemudian melakukan pengembangan dengan memancing terduga pelaku F untuk datang ke rumah A. Sekitar 30 menit kemudian, terduga pelaku F datang ke lokasi dan langsung diamankan petugas tanpa perlawanan. Dari hasil integrasi terhadap F, terungkap adanya keterlibatan terduga pelaku lain berinisial O yang berusia 18 tahun, seorang pelajar yang diketahui turut menjemput narkotika jenis ganja tersebut. Tim kembali melakukan pemancingan dan berhasil mengamankan terduga pelaku O. Pengembangan kasus terus berlanjut. Dari hasil interogasi ketiga terduga pelaku, diketahui bahwa peredaran narkotika jenis ganja tersebut dikendalikan oleh seorang terduga pelaku lain berinisial D dengan usia 19 tahun. Tidak menunggu lama, tim 2 Raja Wali langsung bergerak dan berhasil mengamankan terduga pelaku D di sebuah penginapan yang berlokasi di Jalan Raden Saleh, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Ini tadi malam dini hari, tim opsional di lapangan mengamankan ada 4 orang remaja, yang 2 orang dewasa, 2 orang statusnya ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Kita amankan, kita temukan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 9 paket besar. Keempat terduga pelaku beserta barang bukti kini telah diamankan di Mapolresta Padang untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara 6 sampai 20 tahun penjara. Theo Fandi, Berita Nasional TV. 2 pelajar SMK di Bandar Lampung ditangkap polisi karena terlibat peredaran narkoba jenis tembakau sintetis. Saat diciduk, keduanya nekat melarikan diri menggunakan mobil dan menabrak motor petugas serta warga. Apa itu? Bro, apa itu? Pengungkapan berawal saat tim patroli Walet Samapta Polresta Bandar Lampung mencurigai sebuah mobil Honda Brio terparkir dengan mesin menyala di dekat minimarket Stadion Pahoman pada Sabtu 10 Januari 2026. Saat didekati petugas, pengemudi justru kabur dan sempat menabrak 2 motor patroli polisi. Kejar-kejaran berlanjut hingga mobil itu pun terhenti usai menabrak sepeda motor warga. Dari penggeledahan, polisi menemukan 37 gram tembakau sintetis yang dikemas dalam 17 paket siap edar di bawah 2 remaja berstatus pelajar SMK berinisial HR dan MH. Keduanya mengaku membeli tembakau sintetis seberat 25 gram lalu mencampurnya dengan tembakau rokok agar kuantitasnya bertambah untuk dijual kembali melalui media sosial. Ada 17 paket narkoba jenis sinte dan kemudian ada apa namanya itu? Timbangan. Dan rupanya kedua orang ini sedang melakukan memecah paket yang besar menjadi paket-paket yang kecil untuk di mapping. Nah, ternyata hasil pengembangan, pemeriksaan, mereka beli secara mapping sebesar 25 gram. Kemudian mereka mencampur lagi dengan tembakau rokok yang biasa untuk bisa menghasilkan jumlah yang lebih besar. Apa itu? Bro, apa itu? Saat ini kedua pelajar tersebut telah ditahan di sel tahanan Mapolresta Bandar Lampung dan polisi pun masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan pengedaran narkoba tersebut. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya dari berbagai daerah tentunya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pilihan Berita Kriminal.
Informasi selanjutnya pemirsa, aksi pencurian sepeda motor berhasil digagalkan oleh warga di Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung. Satu pelaku yang sedang membawa kabur sepeda motor berhasil ditangkap setelah sempat masuk jalan buntu dan menjadi bulan-bulanan masa. Seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor berhasil ditangkap warga di Jalan Haji Komarudin, Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung pada Rabu malam. Pelaku ditangkap saat sedang membawa kabur sepeda motor jenis Matic milik korban bernama Satria yang meninggalkan sepeda motor di rumah rekannya. Penangkapan berawal ketika rekan korban melihat pelaku membawa motor korban. Ketika dikejar, pelaku sempat masuk ke jalan buntu, lalu putar balik, kemudian ditabrak oleh rekan korban. Saat itu pelaku langsung diikat, bahkan sempat menjadi bulan-bulanan masa. Beruntung aparat kepolisian datang dan mengamankan pelaku. Rekan korban menyebut dalam aksi pencurian ini satu rekan pelaku berhasil melarikan diri. Sementara dari badan pelaku yang berhasil ditangkap ditemukan satu pucuk senjata tajam. Gua ikut kawan gua tadi mancing. Nah, gua tinggal motor gua naik mobil. Nah, pas mancing tadi dikabarin komeng ini katanya ini ya. Gua langsung buru ke sini. Alhamdulillahnya ya tangkap sih, Bang. Ketangkapnya tadi gimana? Kita ngejar? Gua karena kalau itu gua kurang tahu ini nih saksi. Kawan ya? Yang saksi ini nih. Awalnya kita orang keluar dulu, Bang. Kirain kita orang itu teman. Taunya nggak ada. Nah, langsung lari itu orang itu. Makin curiga kan kita orang kejar, belok ke gang itu, gang buntu. Muter balik dia, kita orang tabrak di situ. Udah. Pelaku berapa orang, Bang? 2 orang, tapi yang satu yang lolos, Mbak. Dia ini yang bawa motor korban ya? Yang kita ke bawa motor teman saya, yang di Mali. Pelaku bawa motor apa, Bang? Nggak kelihatan, Mbak. Saat ini pelaku telah dibawa ke Mapolsek Kedaton guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian pilihan berita kriminal telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita beserta kru bertugas mohon pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.